Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai cara pilih saham yang layak dibeli untuk jangka panjang. Saham yang layak dibeli untuk jangka panjang. Tidak sedikit jumlahnya di masyarakat yang merasa gagal dalam berinvestasi saham karena pengetahuan yang belum mumpuni dan akhirnya asal membeli saham, atau beli karena ikut-ikutan, atau asal-asalan ikut grup membelinya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai cara memilih saham yang layak untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. Untuk investasi ya, bukan untuk trading. Yang berarti investasi adalah beli, simpan, lupakan, nikmati dividennya dalam jangka panjang. Ada 3 kriteria dalam memilih saham yang bagus. Hal yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah pemegang saham utama perusahaan. Bagaimana kredibilitasnya, bagaimana visinya, perlu teman-teman ketahui. Lalu yang kedua, manajemen. Apakah menjalankannya dengan baik? Pastikan pada saat berinvestasi, carilah perusahaan yang dimanage dengan baik oleh para profesional yang kredibel dan kompeten. Karena tidak ada bisnis yang hebat yang terus berkembang yang manajemennya payah. Mengapa harus kita pastikan dulu? Ya, karena pada saat kita beli saham di perusahaan tersebut, satu lot saja, maka kita sudah masuk ke dalam sistem yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, lihat juga apakah sudah dikelola oleh orang-orang yang bekerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Lalu yang ketiga adalah laporan keuangan. Kadang pada banyak orang mereka langsung menyoroti ke nomor yang ketiga, yaitu laporan keuangan. Padahal seharusnya adalah sesuai dengan urutan. Yang pertama pemegang saham utama, lalu yang kedua manajemen, dan baru yang ketiga yaitu laporan keuangan. Jadi kebanyakan langsung lompat ke nomor 3. Bukan untuk mencari tahu dulu nomor 1 dan nomor 2. Dan yang kadang-kadang lebih parah lagi, mereka hanya melihat PER, ROE, DER, PBV, dan ROA saja, yang mana PER, ROE, DER, PBV, dan ROA adalah hasil dari laporan keuangan. Justru yang paling penting diperhatikan adalah proyeksi data dari 5 tahun lalu yang dimiliki. Lalu, bagaimana caranya mengolah data yang 5 tahun belakang? Kita ambil kesimpulannya dan kita bisa mengira-ngira apakah 5 tahun ke depan perusahaan tersebut masih sama bagusnya seperti 5 tahun yang lalu dan yang sudah berjalan. Itulah fungsi dari laporan keuangan. Jadi, tidak bisa melihat laporan keuangan hanya sampai di PER, ROE, DER, PBV,
dan ROA. Justru proyeksi data tahun lalulah yang paling penting. Untuk bisa tahu bahwa perusahaan tersebut masih bisa tumbuh atau tidak, maka kita harus melihat bisnis model, yaitu apakah dengan pencapaian yang sudah didapatkan di tahun ini masih akan terus langgeng hingga beberapa tahun ke depan. Jadi, jangan sampai kita membeli saham perusahaan yang produknya sekarang aja sudah tidak diminati oleh orang. Kita juga jangan membeli saham yang produknya kompetisinya sudah sangat tinggi di pasar, sehingga menjadi sangat meragukan. Nah, bisnis model ini terkait dengan nomor 1, yaitu pemegang saham utama. Pemegang saham utama yang memiliki visi dan misi yang baik itulah yang akan ikut menentukan bisnis model perusahaan yang bagus. Lalu, pilihlah investasi di perusahaan yang selalu membagikan dividennya secara rutin dan proporsional. Karena investor akan menjadi setia menyimpan sahamnya bila mendapatkan dividen. Dan dividen rutin adalah cerminan dari keadilan. Dividen ini fairness, yaitu kalau teman-teman punya 1 lot, maka dapat dividen. Punya 100 lot, juga dapat dividen. Punya 1000 lot, juga memperoleh dividen. Apalagi punya 1.000.000 lot, pasti juga dapat dividen. Inilah yang merupakan cermin keadilan. Nah, dari dividen, teman-teman akan mendapatkan passive income. Perlu diingat bahwa besarnya dividen di tahun ini, misalnya di tahun 2021, tidak akan sama besarnya dengan dividen 5-10 tahun ke depan, atau tahun 2025 atau 2030, dengan catatan kalau bisnis modelnya bagus dan pemegang saham utamanya juga komitmen dengan visinya dan manajemennya. Hasil dari laporan keuangan yang bagus akan selalu membagi dividen, sehingga 5-10 tahun mendatang akan berlipat-lipat dari hasil yang sekarang. Mungkin teman-teman sekarang ini merasa dividen yang diterima terasa kecil banget, tapi nanti akan banyak dan berkembang. Saham-saham yang akan rutin memberikan dividennya biasanya adalah saham-saham yang blue chip atau LQ45. Tapi ada baiknya teman-teman harus cek lagi ya. Jadi kesimpulannya adalah yang harus diingat ketika ingin investasi adalah 3 hal atau kriteria tadi, yaitu yang pertama, pemegang saham utama. Lihat kredibilitasnya bagaimana, track record-nya bagaimana, kepentingan dia terhadap perusahaan bagaimana, apakah perusahaan yang ingin kita beli adalah perusahaan receh buat dia, atau justru perusahaan ini bagi dia merupakan tulang punggung. Lalu yang kedua, yang dilihat adalah manajemennya. Apakah manajemen bisa menjalankan operasionalnya dengan baik? Jadi, pastikan bahwa yang duduk di manajemen adalah orang-orang yang the best, yang punya integritas. Lalu yang ketiga, yang harus dilihat adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini penting. Perusahaan akan tumbuh dari waktu ke waktu bila bisnis modelnya bagus. Bisnis model akan terus bagus bila ada dukungan dari pihak pemegang saham utama dan juga dari pihak manajemennya, atau dari kriteria
nomor 1 dan nomor 2. Dan yang terakhir yang harus dilihat dari laporan keuangan adalah pilihlah yang membagikan dividen secara rutin dan proporsional, atau dividen payout ratio-nya stabil, yaitu sebesar 30%. Kalau laba naik dibagi 30%, laba naik lagi dibagi 30%, dan kalau laba turun tetap dibagi sebesar 30% juga. Dengan demikian, investasi di bisnis perusahaan akan semakin profitable. Jadi, itulah 3 hal kriteria yang paling mendasar yang menjadi referensi untuk kita dalam memilih perusahaan yang berkualitas dan yang layak untuk diinvestasikan. Pastikan bahwa teman-teman untuk mencari perusahaan yang bagus dengan kriteria tersebut, dan tidak ada gunanya analisa ini bila tanpa adanya action dari teman-teman dengan segera bila sudah menemukannya, dengan cara memiliki langsung dalam jumlah besar atau lump sum investment, dan dengan cara yang sedikit demi sedikit atau cicil beli setiap bulan, atau dollar cost averaging investment yang nantinya akan menjadi besar dalam konsep menabung saham. Action adalah yang paling terpenting. Demikianlah pembahasan mengenai cara memilih saham yang layak untuk dibeli untuk investasi jangka panjang di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka dengan video ini, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.